Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Diah Lestari dengan NIM 2029141004 dengan rekan saya Nika Dediana Yasmini dengan NIM 2029141007. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Tu Gede Diatmika SE AK MSI selaku dosen yang mengajar mata kuliah akuntansi sektor publik yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok saya untuk mempresentasikan akuntansi pemerintah. Kali ini papernya mempunyai latar belakang sistem akuntansi pemerintah pusat adalah serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, operasi keuangan pemerintah pusat. Ruang lingkup SAPP adalah pemerintah pusat, dalam hal ini lembaga tinggi negara dan lembaga eksekutif serta Pemda yang mendapatkan dana dari APBN sehingga tidak dapat diterapkan untuk lingkungan Pemda atau lembaga keuangan negara. Kemudian laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan kepada DPR sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP tersebut diaudit terlebih dahulu oleh pihak BPK. Komponen laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari yang pertama laporan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang kedua, laporan finansial yang terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Adapun laporan operasional atau LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta yang ketiga yaitu ada catatan atas laporan keuangan. Sistem akuntansi pemerintah pusat terdiri dari dua subsistem, yaitu sistem akuntansi bendahara umum negara, dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan pengguna anggaran bagian anggaran pembiayaan perhitungan. Dan juga sistem akuntansi instansi dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Dalam pelaksanaan SAI, Kementerian Negara atau lembaga membentuk unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang. Dalam menjelaskan sistem akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan PMK nomor 171 tahun 2007 yang telah diubah dengan PMK nomor 233 tahun 2011 demi penyempurnaan peraturan yang telah dikeluarkan sebelumnya. Rumusan masalah kali ini yaitu yang pertama, bagaimana seluk-beluk sistem akuntansi pemerintah pusat. Yang kedua, apa tujuan dari SAPP. Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri khusus SAPP. Yang keempat, apa saja jenis laporan keuangan pemerintah pusat. Dan tujuannya yaitu untuk mengetahui seluk-beluk sistem akuntansi pemerintah pusat, untuk mengetahui tujuan dari SAPP, untuk mengetahui ciri-ciri khusus SAPP, untuk mengetahui jenis-jenis laporan keuangan pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat adalah serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Ruang lingkup SAPP adalah pemerintah pusat, dalam hal ini lembaga tinggi negara dan lembaga eksekutif, serta Pemda yang mendapatkan dana dari APBN terkait dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sehingga tidak dapat diterapkan untuk lingkungan Pemda atau lembaga keuangan negara. Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku untuk seluruh unit organisasi pada pemerintah pusat dan unit akuntansi pada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan yang dananya bersumber dari APBN serta pelaksanaan anggaran pembiayaan dan perhitungan. Tidak termasuk dalam ruang lingkup peraturan Menteri Keuangan ini adalah pemerintah daerah yang bersumber dananya dari APBD, dan yang kedua, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang terdiri dari perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Struktur SAPP terdiri dari dua subsistem besar, yaitu sistem akuntansi bendahara umum negara atau SABUN dan sistem akuntansi instansi atau SAI, sebagaimana diilustrasikan pada grafik yang pertama ini.
Dalam tiap sistem atau subsistem diperlukan unit akuntansi dan pelaporan yang melaksanakan sistem dan bisnis proses akuntansi. Tiap unit akuntansi dan pelaporan berkewajiban memproses data, menyajikan, dan melaporkan laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Diana Yasmini. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan mempresentasikan tujuan sistem akuntansi pemerintah pusat. Yaitu bertujuan untuk yang pertama adalah menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansi melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum. Yang kedua adalah menyediakan informasi yang akurat dan dapat tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otoritas anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. Yang ketiga adalah menyediakan informasi akuntansi dan pekesan. Yang keempat adalah menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Ciri-ciri khusus SAPP yaitu yang pertama adalah berbasis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Penerapan basis kas tetap digunakan dalam menyusun laporan realisasi anggaran sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan berbasis kas. Yang kedua adalah sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Setiap transaksi dibutuhkan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait. Namun demikian, untuk akuntansi atas anggaran dilaksanakan secara single entry, yaitu pembukuan tunggal. Yang ketiga adalah desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik kantor pusat, instansi maupun di daerah. Yang keempat adalah bagian akun standar. SAPP menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Yang kelima adalah standar akuntansi pemerintah. SAPP mengacu pada standar akuntansi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan atau identitas pemerintah pusat. Jenis-jenis laporan keuangan pemerintah pusat. Jenis laporan keuangan pemerintah pusat yaitu laporan keuangan merupakan output yang dihasilkan dari suatu sistem akuntansi. Laporan keuangan pemerintah pusat disingkat LKPP adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang terdiri dari laporan realisasi anggaran neraca, laporan harus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. LKPP merupakan konsolidasi laporan keuangan kementerian negara atau lembaga yang disusun dengan berdasarkan praktek terbaik internasional best practice dalam pelaksanaan keuangan negara. LKPP diterbitkan setiap tahun dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 sejak Indonesia merdeka sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah. LKPP disusun oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Indonesia. Saat ini laporan keuangan pemerintah pusat disusun berdasarkan penerapan akuntansi basis kas menuju akrual. Pada tahun 2015, penerapan basis akrual akan diberlakukan di Indonesia sehingga laporan keuangan yang diberi opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah yang berbasis akrual. Komponen-komponen pelaporan pemerintah berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, yang pertama, yang kedua adalah laporan finansial, yang ketiga adalah
catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran LRA merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode tertentu. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih SAL menyediakan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan menyusun laporan keuangan konsolidasi. Neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan operasi LO, pelaporan dari siklus akuntansi berbasis accrual. Full accounting sehingga menyusun laporan operasional, laporan perubahan, ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO. Badan dan surplus defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang menyajikan disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan arus kas. Laporan arus kas LAK adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitorasi. Tujuan LAK untuk memberikan informasi mengenai sumber penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas, setara kas, dan tanggal pelaporan. LAK wajib disusun dan disajikan hanya oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas LPE menyediakan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas dan pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Selanjutnya adalah catatan atas keuangan. Atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyediakan catatan laporan keuangan. CLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi. Anggaran, laporan perubahan saldo, anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlakukan untuk menyajikan yang wajar atau laporan keuangan seperti kewajiban, kontingensi, dan komitmen lainnya. CLAK bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan menyediakan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah. Selanjutnya adalah penutup dan simpulan. Sistem akuntansi pemerintah pusat SAPP adalah serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran
sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Ruang lingkup SAPP adalah pemerintah pusat, dalam hal ini lembaga tinggi negara, lembaga eksekutif, serta Pemda yang mendapatkan dana dari APBD terkait dana dekonsentrasi dan tugas pembentukan, sehingga tidak dapat diterapkan untuk lingkungan Pemda atau lembaga keuangan negara. SAPP bertujuan untuk menjaga aset pemerintah pusat, instansi melalui pencatatan, prosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten atau dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum. Yang kedua adalah menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otoritas anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. Yang ketiga adalah menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. Dan yang keempat adalah menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Saran yang dapat penulis sampaikan bagi penulis berikutnya, yaitu agar menambah referensi seperti dari buku, peraturan dan sumber lainnya, agar penyampaian materi lebih sempurna sehingga dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca. Sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Tari. Untuk waktu saya serahkan. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.